Bapak Presiden Joko Widodo menyatakan keinginannya untuk pindah agama menjadi Katolik. Saya telah membuka kamus dan menemukan arti asli dari kata amanat. Kenapa saya mencari itu? Karena Injil hari ini menyebutkan dalam amanat perpisahannya, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Di dalam kamus ditemukan bahwa amanat itu artinya pesan yang isinya harus dilakukan. Beda dengan chat, tweet, postingan, atau berita. Dia bisa lewat di beranda atau halaman kita, dan kita lewati begitu saja, kita cuek atau acuh tak acuh saja dengannya. Dalam Injil hari ini disebutkan lewat amanat itu, bahwa mengasihi berarti menuruti firman. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Renungkanlah dengan saksama. Sebab ini sangat penting. Mengapa? Karena kita harus jujur. Banyak orang mengaku dan mengatakan, bahkan menggembar-gemborkan bahwa ia percaya kepada Yesus, bahwa ia mengasihi Yesus, namun tidak menuruti firman. Pertanyaan berikutnya adalah, firman yang mana yang harus dituruti? Ada banyak sekali firman yang ia ajarkan dan ia karyakan. Kita dibantu untuk dapat merangkum firman yang banyak sekali itu dengan firman ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap raga, dan dengan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang pertama dan terutama, dan boleh dibilang merangkum seluruh firman, merangkum seluruh hukum dan perintah. Ini adalah paket, tidak boleh dipotong-potong. Mengasihi Tuhan dan sesama itu di dalam hati saja tidak cukup, di dalam pikiran saja juga tidak cukup, dengan segenap raga juga tidak cukup, dengan segenap jiwa juga harus lengkap, barulah benar. Tidak cukup orang mengasihi hanya di dalam hati. Bisa saja dia mencintai Tuhan secara batiniah, tetapi apa yang dia lakukan tidak mencerminkan bahwa dia mencintai Tuhan. Ada orang yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh dengan akal budi. Dia belajar, dia baca, dia sekolah, dan mempelajari teologi, kitab suci, juga ajaran-ajaran gereja. Namun tidak cukup orang hanya mencintai Tuhan dengan akal budinya. Mereka itu adalah cendekiawan atau ilmuwan saja. Ada orang yang sungguh mencintai Tuhan dengan raga. Dia menari, dia melompat, dia menyanyi. Dia bersih-bersih gereja, namun hatinya bisa jadi penuh amarah, dendam, iri, dan kebencian. Pikirannya mungkin jahat dan kotor. Selanjutnya, apa ada yang sudah dengar? Kemarin ada berita besar yang menggemparkan. Bapak Presiden Joko Widodo menyatakan keinginannya untuk pindah agama menjadi Katolik. Ini menggemparkan. Mendengar berita ini, Anda pasti kaget dan terheran-heran penuh tanya. Dan pertanyaan yang paling kuat muncul adalah, dari mana asal berita itu? Siapa yang bilang? Siapa yang beritakan? Sumbernya dari mana? Kalau saya bilang sumbernya dari cerita seorang petani di Modoinding, maka Anda akan mulai meragukannya, atau malah menjadi tidak percaya lagi. Tetapi kalau saya bilang sumbernya dari istana negara atau sekretariat negara, maka Anda bisa yakin akan hal itu. Saudara-saudari sekalian, ini hanya ilustrasi dan berlaku untuk semua informasi yang kita dapat setiap hari. Kita akan selalu
bertanya tentang dari mana informasi itu berasal. Pada Injil hari ini, Yesus menyebutkan informasi bahwa firman yang kita dengar itu bukanlah dari Yesus semata-mata, melainkan dari Bapa yang mengutusnya. Jadi, firman itu berasal dari atas sana, dari Allah yang sempurna. Mana mungkin kita tidak percaya? Mestinya orang sungguh yakin dan percaya akan firman itu, karena sumbernya sangat terpercaya. Sumber yang paling terpercaya adalah Allah sendiri. Namun kita mengerti, tidak mudah untuk melaksanakan firman. Tidak mudah untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Sementara Yesus sudah harus pergi. Dia harus naik ke surga kembali kepada Bapanya. Apa yang dapat kita andalkan kalau demikian? Pikiran dan perasaan ini meliputi para murid. Maka Yesus kasih peneguhan. Dia kasih peneguhan kepada murid-murid. Itu berarti juga kepada kita semua. Aku akan mengirimkan penghibur. Ialah Roh Kudus. Dalam buku di sini, bacaan Injil hari ini diberi judul Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana kita tahu dan kita mengerti bahwa Roh Kudus mengingatkan kita semua tentang apa yang telah dikatakan oleh Yesus, tentang firman yang Ia sampaikan. Saudara-saudari, jangan lupa kitab suci adalah karya Roh Kudus. Kita mengerti bahwa ada Lukas, ada Yohanes, ada Matius, ada Markus, ada Paulus, ada banyak penulis kitab suci. Tapi kita percaya bahwa kitab suci itu adalah karya Roh Kudus. Jadi, kitab suci itulah konkret dari apa yang disampaikan Yesus, bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kamu, akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Sekali lagi diberi pesan kepada kita untuk rajin-rajin bawa kitab suci, buka kitab suci dan baca. Karena dengan itulah kita diingatkan tentang firman yang telah disampaikan oleh Yesus. Hanya dengan cara itu kita boleh sampai kepada kepenuhan akan kebenaran.